Shalom, salam sehat. Mari bergabung untuk mempelajari sel elektrolisis. Terima kasih untuk anak didikku yang telah mempelajari dan memberikan videonya tentang sel elektrolisis, dan saya harap masih diingat betul apa itu sel elektrolisis. Nah, dalam hal ini sel elektrolisis adalah arus listrik akan menghasilkan reaksi redoks. Berikut ini adalah bagan sel elektrolisis. Ada persamaannya sedikit dengan sel volta, yaitu mengenai elektrode yang terdiri dari katode dan anode. Pada sel elektrolisis, ini adalah bagan sel elektrolisis dan perlu diketahui apa aja yang ada dalam sel elektrolisis. Nah, pada sel elektrolisis harus ada elektrolitnya. Elektrolitnya dapat berupa larutan dan juga leburan. Kalau dia larutan terdiri dari pelarut air, kation dan anion. Kalau dia leburan atau lelehan atau cairan, maka dia tanpa pelarut. Jadi itu yang pertama. Sel elektrolisis terdiri dari elektrolit. Elektrolit tadi dapat berupa larutan, dapat berupa leburan yang terdiri dari kation dan anion. Nah, kemudian ada katode, ada anode. Katode tempat terjadinya reduksi terhadap kation, anodenya adalah tempat terjadinya oksidasi terhadap anion. Nah, kemudian yang penting lagi yang membedakan antara sel elektrolisis dan sel volta adalah muatan elektrodenya. Katode bermuatan negatif, anode bermuatan positif yang disingkat dengan knapel. Katoda negatif, anoda positif, L-nya adalah elektrolisis supaya mudah kamu ingat, knapel. Bagaimana prosesnya? Maka setelah arus searah dimasukkan ke dalam sel elektrolisis, maka kation menuju katode untuk direduksi karena katode bermuatan negatif. Anion menuju anode untuk dioksidasi. Jadi arus listrik menghasilkan reaksi redoks. Pada sel elektrolisis yang menjadi perhatian yang harus kamu ingat adalah mengenai reaksi yang terjadi di katode dan reaksi yang terjadi di anode. Itu yang pertama tadi. Jadi harus ada elektrolitnya, kemudian ada muatannya, ada kation, ada anion, dan jenis elektrode. Jenis elektrode dibedakan menjadi inert, tidak bereaksi, yang terdiri dari platina, emas, dan grafit. Elektrode yang aktif artinya elektrode yang ikut bereaksi, yaitu selain dari platina, emas, dan grafit. Biasanya jenis elektrode ini hanya untuk anode. Maka kita lanjutkan pada sel elektrolisis. Yang harus dipahami adalah reaksi di katode, reaksi di anode. Jadi harus dihafal betul. Apa yang terjadi di katode yaitu reduksi terhadap kation. Maka yang kita perhatikan pada reaksi di katode ada dua hal yang penting. Yang pertama, jenis ion positif atau kationnya, apa aja ion positifnya yang akan direduksi. Kemudian yang kedua, jenis elektrolitnya. Jenis elektrolit tadi berupa larutan atau leburan.
Yang pertama, ya kita lihat dulu bagaimanakah jenis kationnya. Jika kation atau ion positif termasuk golongan 1A, inilah golongan 1A, golongan 2A, aluminium dan Mn2 positif merupakan larutan. Jadi maksudnya jika larutannya mengandung golongan 1A, 2A, Al3 positif, Mn2 positif, maka tidak direduksi. Yang direduksi adalah pelarutnya. Sekali lagi, jika larutan elektrolitnya mengandung golongan 1A, 2A, Al3 positif dan Mn2 positif, maka tidak direduksi. Yang direduksi adalah pelarut menghasilkan gas hidrogen dan ion OH negatif. Inilah reaksinya. Reaksi reduksi air. Berikutnya, jika yang direduksi jika kationnya berupa leburan atau lelehan atau disebut juga cairan, maka dapat direduksi. Jadi maksudnya jika ada golongan 1A, 2A, Al3 positif dan Mn2 positif merupakan leburan, maka akan direduksi. Kationnya akan direduksi. Inilah reaksinya. Jadi kita fokus pada kationnya dulu, karena dikatakan reaksi di katoda, reduksi terhadap kation. Maka kita perhatikan siapa kationnya. Apakah kationnya dalam bentuk larutan dulu. Larutan, jika ada kationnya seperti yang ada di sini, maka tidak direduksi. Jika merupakan leburan, maka kation itu akan direduksi. Jadi maksudnya, walaupun ada golongan 1A, 2A, tapi dia dalam bentuk leburan, tidak masalah, kationnya akan direduksi. Inilah reaksinya. Okay. Jadi sekali lagi inilah ion-ion, kation ion positif yang terdiri dari golongan 1A, 2A, Al3 positif, dan Mn2 positif. Jika dalam bentuk larutan, maka tidak direduksi kationnya ini kalau dia dalam bentuk larutan. Jadi yang direduksi adalah pelarutnya. Inilah reaksinya. Jadi ini sudah ketentuan, harus dihafal. Jika ada kation-kationnya, ini ada kationnya tapi dia dalam bentuk leburan, lelehan, artinya tidak ada pelarutnya, maka kationnya itulah yang tereduksi. Yang berikutnya, bagian B. Jika kation selain logam golongan 1A, 2A, Al3 positif dan Mn2 positif, maka akan direduksi. Jadi selain kation logam ini, selain kation yang mengandung golongan 1A, 2A ini tadi, selain itu maka logam itu akan direduksi. Inilah rumusnya, ada rumusnya. Contoh ini ada. Kemudian jika kation H positif yang berasal dari asam, maka direduksi menjadi gas H2. Inilah reaksinya. Inilah reaksi-reaksi di katode. Jadi nanti kita lihat dalam bentuk soal ini masih penjelasan untuk reaksi di katode. Kemudian reaksi di anode. Apa aja yang terjadi di anode? Reaksi di anode adalah oksidasi terhadap anion atau ion negatif. Maka ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jenis elektrodenya. Apakah jenis elektrodenya inert atau aktif? Kemudian, jenis ion negatifnya atau anionnya. Karena
reaksi di anode adalah oksidasi terhadap anion. Tetapi harus diperhatikan juga jenis elektrodenya. Jika jenis elektrode yang digunakan adalah aktif, artinya selain platina, emas, dan grafit, maka anode itu sendiri yang teroksidasi. Ini ya, aktif. Jika elektrode yang digunakan aktif, selain yang 3 ini, maka anode itu sendiri yang teroksidasi, reaksinya ini. Jika elektrode yang digunakan inert, elektrode yang inert adalah platina, emas, dan grafit, maka yang diperhatikan adalah jenis ion negatifnya atau anionnya. Maka kita lihat dulu jenis anionnya. Jadi ini sekarang menggunakan elektroda yang inert, maka kita perhatikan jenis anionnya. Jika ion negatifnya atau anionnya merupakan ion sisa asam. Ion sisa asam itu adalah SO42 negatif. Ya, ada di sini semua. Maka bentuk anion seperti ini tidak dioksidasi, maka yang dioksidasi adalah pelarutnya. Inilah reaksinya. H2O dioksidasi terbentuk gas oksigen. Kemudian, jika anionnya adalah ion halida itu adalah Cl negatif atau simbolnya X negatif. Cl negatif, Br negatif, I negatif akan dioksidasi menjadi gas halogen. Inilah reaksinya. Nah, kemudian jika ionnya atau anionnya OH negatif berasal dari basa, akan dioksidasi menjadi gas oksigen dan air. Reaksinya inilah. OH negatif akan dioksidasi menjadi oksigen dan H2O. Jadi syarat-syarat ini apa yang terjadi di anode, apa yang terjadi di katode harus betul-betul dihafal supaya bisa lancar untuk menuliskan reaksi elektrolisis. Kita lihat contoh soal. Ya. Tentukan reaksi elektrolisis larutan NaCl. Nah, kita buat contoh di sini. Kalau positif, ini negatif, maka ini termasuk. Kalau dia positif kenapel, katode negatif, berarti ini adalah anode. Nah, sedangkan ini adalah katode. Bermuatan negatif, katode. Yang dielektrolisis itu adalah larutan NaCl, berarti ada kationnya, ada anionnya. Ya. Selain kation dan anion, kalau dia larutan berarti ada pelarutnya, ada H2O-nya. Na positif, kation, Cl negatif, anion. Selain itu ada pelarut. Inilah yang akan dielektrolisis. Jadi dihubungkan dengan arus searah ke dalam sel elektrolisis, maka terjadilah reaksi reduksi dan oksidasi. Maka ingat, yang menjadi perhatian adalah kation dan anion dan juga elektrolitnya. Ternyata ini adalah larutan. Larutan NaCl. Selain kation dan anion ada H2O. Nah, apa yang terjadi? Apakah yang terjadi? Bagaimanakah reaksi yang terjadi pada katode? Apa yang terjadi pada anode? Kationnya adalah ion Na positif. Masih ingat? Jika kation adalah golongan 1A, ternyata di sini dia golongan 1A. Kationnya golongan 1A,
maka tidak direduksi. Yang direduksi di katode adalah pelarut air. Inilah reaksinya. Karena ada kation tidak direduksi, maka yang direduksi di katode adalah pelarut air. Airlah yang direduksi di katode. Karena kation tidak mau direduksi, yang direduksi pelarut. Hasilnya adalah di mana H2O akan direduksi. Reduksi artinya tambah elektron. Akan menghasilkan gas hidrogen ditambah OH negatif. Ini kali 2, ini kali 2, OH 2, maka ini 2. Inilah reaksinya. Reaksi yang terjadi di katode. Ya, jadi kationnya tidak direduksi. Yang direduksi adalah pelarut airnya karena ini adalah larutan. Larutan NaCl. Jadi ada pelarut, ada kation, ada Cl negatif. Na positifnya tidak direduksi karena golongan 1A. Maka yang direduksi adalah H2O. Jadi pada katode terjadi gas hidrogen. Di sini ada gelembung-gelembung gas. Jadi di sini ada gelembung-gelembung gas di sekitar katodenya. Itulah di katode. Kemudian apa yang terjadi di anode? Anionnya adalah ion Cl negatif. Ingat tadi ada di sini dikatakan jika anionnya adalah Cl negatif akan dioksidasi menjadi halogen. Maka Cl2 akan dioksidasi menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Inilah reaksi yang terjadi di katode, inilah terjadi di anode. Maka di sini di anode, sekitar anode terjadi gelembung-gelembung gas hidrogen, Cl ya. Terjadi gelembung-gelembung gas. Inilah contoh reaksi elektrolisis untuk larutan NaCl. Larutannya ya, untuk ini dulu supaya tidak panjang sekali, bisa kamu lihat di contoh soal yang ada pada bukumu yang lain ya. Kamu perhatikan, kamu pelajari dulu. Sekian dan terima kasih. Untuk soal berikutnya ini bisa kamu lihat ya, untuk liburan KBR, untuk larutan CuSO4 bagaimana reaksi elektrolisisnya dengan melihat ketentuan reaksi di katode dan reaksi di anode. Terima kasih.